Assalamualaikum adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kita belajar sama-sama lagi yuk. Pelajaran kita kali ini adalah Matematika kelas 6 SD bab 2. Judul babnya adalah rasio. Beberapa siswa sedang melihat poster yang ditempel di dinding sekolah. Lalu ada Pak Wayan, guru matematika, mendekati siswa tersebut. Wah, tampaknya serius sekali membaca posternya. Pak, gerakan 1 juta pohon itu apa ya? Gerakan 1 juta pohon adalah gerakan untuk memperbanyak menanam pohon dengan tujuan penyelamatan hutan dan pelestarian lingkungan. Dan tahukah kalian, kalau gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari, wah, kami semua baru tahu, Pak. Nah, anak-anak, sekolah kita akan ikut berpartisipasi dalam memperingati Hari 1 Juta Pohon. Besok kita akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Dalam menanam bibit, kita harus memperhatikan jarak antar bibit pohon tersebut. Mengapa harus memperhatikan jarak, Pak? Pengaturan jarak pada saat menanam bibit pohon bertujuan memberi ruang agar pohon yang ditanam tumbuh dengan baik. Kita juga dapat mengatur susunan penanaman bibit pohon berdasarkan jenisnya. Pengaturan susunan jumlah bibit pohon yang ditanam dengan jarak tertentu dapat menerapkan konsep rasio. Apa yang dimaksud dengan rasio, Pak? Rasio adalah perbandingan dua besaran yang sama. Untuk lebih paham tentang rasio dan apa kegunaan rasio dalam kehidupan sehari-hari, mari kita pelajari lebih lanjut bab ini. Sekolah dasar Mentari akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Bibit tersebut akan ditanam langsung oleh siswa di kebun belakang sekolah didampingi oleh guru. Maka dari itu, siswa diminta untuk membeli bibit pohon dan dibawa ke sekolah. Jika terdapat 2 paket bibit pohon dengan harga yang berbeda, bagaimana kalian menentukan bibit pohon yang akan dibeli? Pada eksplorasi 21, kalian akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, kita akan membandingkan benda, membeli bibit pohon. Ayo bereksplorasi. Ada paket A, itu ada 4 bibit pohon dengan harga 50.000. Sedangkan paket B itu ada 3 bibit pohon dengan harga 40.000. Altus, ketua kelas 6B, pergi ke toko untuk membeli bibit pohon yang akan ditanam di sekolah. Sesampainya di toko, terdapat 2 paket bibit pohon seperti pada gambar 24. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi bersama teman sekelompok kalian. Pertama, paket mana yang memiliki jumlah bibit lebih banyak? Nah, kita jawab saja kalau bibit yang paling banyak itu ada di paket A. Yang B, paket mana yang harganya lebih murah? Kalau lebih murah itu ada di paket B, yaitu 40.000. Nah, yang C, menurut kalian paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Arthur? Jelaskan. Nah, untuk menjawab yang C, akan kita bahas sama-sama terlebih dahulu. Permasalahan terkait membandingkan ukuran atau kuantitas tertentu seperti menentukan mana yang lebih besar atau lebih banyak, atau lebih mahal, lebih kecil, sedikit, murah. Dalam menjawab pertanyaan A dan B, kalian melakukan perhitungan sederhana dan membandingkan langsung bilangan hasil perhitungan. Namun, jika dalam menentukan solusi dari pertanyaan C, kalian hanya menghitung dan membandingkan bilangan, yaitu banyak bibit dan harga bibit, kalian akan berakhir pada solusi yang salah karena kalian hanya akan melakukan perbandingan antara jumlah bibit dan harganya. Untuk itu, dalam membandingkan harga bibit pohon yang lebih murah pada permasalahan eksplorasi 21 tersebut, dibutuhkan kemampuan dalam menerapkan operasi hitung perkalian dan pembagian. Ayo mencoba. Berdasarkan kegiatan eksplorasi 21, berapa harga 1 bibit pohon pada kedua paket bibit pohon pada gambar tersebut? Untuk menjawabnya, kita akan melakukan operasi perhitungan pembagian, di mana paket A yang harganya 50.000 itu berisi 4 bibit. Untuk mengetahui berapa harga 1 bibitnya, kita akan bagi harganya 50.000 dibagi 4. Hasilnya adalah 12.500. Jadi untuk 1 bibit di paket A itu harganya adalah 12.500. Sama halnya dengan paket B. Pada paket B kita juga akan mencari tahu berapa harga 1 bibitnya. 40.000 akan kita bagi 3 sehingga menghasilkan 13.333 rupiah. Sehingga kita menemukan harga untuk 1 bibit pada paket A adalah 12.500 dan paket B adalah 13.333 rupiah.
Pengertian rasio, eksplorasi dua-dua menanam pohon di kebun sekolah. Ayo bereksplorasi. Selain menanam bibit yang dibawa siswa, guru mengajak siswa untuk menanam pohon di kebun sekolah. Pada gambar 25 terlihat pohon cemara ditanam di sisi sebelah kanan kebun sekolah, sedangkan di sisi sebelah kiri kebun ditanam pohon pucuk merah. Satu pohon pucuk merah berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan satu pohon cemara. Oleh karena itu, prinsip yang digunakan dalam menanam pohon di sisi kanan dan kiri kebun adalah untuk setiap 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar 25. Kita jawab pertanyaan yang A, jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam? Tentu pohon yang paling banyak ditanam adalah pohon cemara. Berapa banyak pohon pucuk merah? Terlihat pada gambar, pohon pucuk merah itu ada 4 pohon. Yang C, berapa banyak pohon cemara? Pohon cemara itu ada 6 pohon. Ini ke pertanyaan yang D, tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah dan cemara. Untuk perbandingannya, berarti kita bandingkan berapa banyak pohon, 4 dibanding 6. Kita sederhanakan menjadi 2 banding 3. Yang E, tuliskan perbandingan banyak pohon cemara dan pucuk merah. Nah, ini kebalikan. Cemara ada 6, pucuk merah ada 4. 6 berbanding 4, itu sama halnya disederhanakan dengan 3 banding 2. Lanjut ke pembahasan. Perbandingan 2 besaran disebut dengan rasio. Besarannya dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Rasio dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Contoh A banding B atau A per B. Keduanya dibaca rasio A terhadap B. Pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Contoh, rasio jumlah pohon pucuk merah dan cemara adalah 4 banding 6. 4 banding 6 memiliki arti bahwa setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Rasio dapat dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Hal ini dimaksud penulisan rasio dibuat dalam perbandingan yang paling kecil. Contoh tadi 4 banding 6 sama dengan 2 banding 3. Maka bentuk paling sederhana rasio 4 banding 6 adalah 2 banding 3. Rasio A banding B akan berbeda artinya dengan B berbanding A. Contoh rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 2 banding 3, memiliki makna bahwa untuk 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Kebalikan dengan rasio pohon pucuk merah terhadap cemara adalah 3 banding 2, berarti untuk setiap 3 pohon pucuk merah terdapat 2 pohon cemara. Ayo bekerja sama. Jika lahan diperluas dan akan ditanam pohon pucuk merah sebanyak 14 pohon, berapa pohon cemara yang ditanam? Tuliskan bersama teman satu kelompok kalian. Nah, rasio pohon pucuk merah terhadap cemara itu kan tadi 2 berbanding 3. Jika pucuk merah ditanam sebanyak 14 pohon, berarti 2 dikali 7 menghasilkan 14, maka 3 juga kita kali dengan 7 menghasilkan 21. Sehingga pucuk merahnya 14 pohon dan cemaranya menjadi 21 pohon. Ayo berpikir kritis jika diketahui jumlah pohon pucuk merah. Bagaimana cara menentukan jumlah pohon pucuk cemara? Dan sebaliknya jika diketahui jumlah pohon cemara, bagaimana cara menentukan jumlah pohon pucuk merah? Jika pohon pucuk merah bertambah 2 pohon, maka pohon cemara bertambah 3 pohon. Atau jika pohon pucuk merah berkurang 2 pohon, maka pohon cemara berkurang sebanyak 3 pohon. Itu tergantung dengan rasionya tadi. Saatnya latihan. Pertama, temukan informasi dari teman sekelas kalian lalu jawablah pertanyaan berikut. Yang A, berapa banyak siswa yang lahir di bulan yang sama dengan bulan kelahiranmu? Misal ada 12 orang yang sama kelahirannya dengan bulanmu. Lalu pertanyaan yang B, contohnya berapa banyak siswa yang lahir 2 bulan setelah bulan kelahiranmu? Misalnya ada 8 orang. Tuliskan rasio banyak siswa yang lahir di bulan yang sama dengan bulan kelahiranmu terhadap banyak siswa yang lahir 2 bulan setelah bulan kelahiranmu dalam bentuk paling sederhana. Kita buat perbandingan awalnya, tadi itu ada 12 dibanding 8. Jika kita sederhanakan, itu akan menjadi 3 berbanding 2, yaitu sama-sama kita bagi 4. Yang D, tuliskan rasio banyak siswa yang lahir 2 bulan setelah bulan kelahiranmu terhadap banyak siswa yang lahir di bulan yang sama dengan bulan kelahiranmu. Nah, kalau yang ini dibalik, 8 berbanding 12, disederhanakan menjadi 2 berbanding 3. Nomor 2, berikut daftar banyak pengunjung yang sedang antri di beberapa wahana taman hiburan.
Ada roller coaster, biang lala, komedi putar, dan rumah hantu. Nah, untuk biang lala dan rumah hantu itu belum diketahui, nanti akan kita cari tahu. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Tuliskan rasio banyak pengunjung yang antri di wahana roller coaster terhadap komedi putar, yaitu 24 berbanding 18. Kita sederhanakan lagi menjadi 4 berbanding 3. Yang B, berapakah banyak pengunjung yang antri di wahana biang lala? Jika diketahui rasio pengunjung yang antri di wahana biang lala terhadap roller coaster adalah 4 berbanding 3. Rasio antara biang lala dan roller coaster itu adalah 4 berbanding 3, dan diketahui roller coaster itu antrinya sebanyak 24, di mana 24 sama dengan 3 dikali 8. Maka biang lala yaitu rasionya 4 juga kita kali 8. 4 kali 8 menghasilkan 32. Jadi jumlah pengunjung yang antri di wahana biang lala sebanyak 32 orang. Pertanyaan yang C, berapakah banyak pengunjung yang antri di wahana rumah hantu? Jika diketahui rasio pengunjung yang antri di wahana rumah hantu terhadap komedi putar adalah 2 banding 6. Lakukan langkah seperti pada nomor B. Nah, kita ketahui rasionya itu 2 berbanding 6. Kita ketahui komedi putar itu sebanyak 18, di mana 18 merupakan hasil perkalian antara 6 dikali 3, makanya menghasilkan 18, sehingga 2 juga kita kali dengan 3 menghasilkan 6. Jadi jumlah pengunjung yang antri di wahana rumah hantu sebanyak 6 orang. Nomor 3, Banyu ingin mengundang teman-teman datang ke rumah untuk merayakan ulang tahunnya. Banyu menyiapkan 6 liter minuman untuk 15 orang teman yang datang di pagi hari. Di siang hari akan ada teman sebanyak 10 orang. Berapa liter minuman yang harus disiapkan? Jadi rasio minuman terhadap jumlah tamu itu adalah 6 berbanding 15. Kita sederhanakan menjadi 2 berbanding 5. Nah, pada siang hari itu tamunya ada 10 orang, di mana 10 adalah 5 dikali 2, sehingga 2 juga kita kali 2. 2 dikali 2 menghasilkan 4. Jadi minuman yang harus disiapkan untuk 10 orang adalah 4 liter. Ayo berdiskusi. Dari aktivitas yang telah kalian lakukan pada sebab ini, jawablah pertanyaan berikut. Yang A, ada berapa cara yang kalian ketahui untuk menyatakan rasio? Tuliskan. Nah, ada 2 cara untuk menyatakan rasio, yaitu A berbanding B dan A per B. Yang B, tuliskan contoh rasio dari ukuran atau jumlah benda yang ada di sekitar kalian. Nah, salah satu contohnya kamu bisa tanya teman-teman sekelasmu yang mempunyai hewan peliharaan. Contoh jumlah siswa yang memiliki hewan peliharaan dan yang tidak adalah 6 berbanding 16. Kalau disederhanakan menjadi 3 berbanding 8. Nah, untuk contoh satunya lagi, kamu bisa cari apa kira-kira di sekitarmu yang bisa dinyatakan dengan rasio. Nah, masih banyak hal yang akan kita bahas mengenai rasio ini. Untuk video selanjutnya, nantikan videonya setelah video ini ya. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.